Tahukah Anda bahwa salmon dapat berenang ribuan mil, dan kemudian kembali ke tempat yang dimana mereka dilahirkan? Dalam video ini kami mengeksplorasi proses pemeliharaan salmon, dan pemanenan telur salmon hingga pemrosesan yang cermat, bagaimana salmon dibesarkan dengan benar. Bagaimana telur salmon dipanen? Mari kita cari tahu sekarang. Sebelum kita mulai, bolehkah saya meminta sedikit bantuannya, untuk menekan tombol subscribe dan berlangganan di saluran YouTube kami, agar saya semakin semangat dalam membuat video menarik lainnya. Proses budidaya telur dimulai dengan pemanenan, dan pemupukan dalam kondisi yang terkendali. Setelah 4 hingga 12 minggu, telur menetas menjadi larva alifan, yang menandai tahap perkembangan yang penting. Ketika telur menetas, anakan salmon masih memiliki kantung kuning telur, yang menyediakan nutrisi. Setelah kantung kuning telur habis, ikan menjadi berenang bebas dan beralih ke tahap berikutnya. Anakan salmon dipindahkan ke tangki yang lebih besar, mulai makan makanan di luar tangki, dan mengembangkan sirip dan garis-garis di badannya. Kamera bawah air terus memantau kesehatan ikan, mendeteksi ikan yang sakit atau terluka sejak dini, membantu petani mengambil intervensi tepat waktu, mengukur sensor dan AI melacak aktivitas ikan secara otomatis, menyesuaikan jumlah pakan, membantu mengurangi limbah dan polusi air. Model kandang C terintegrasi IoT, membantu ikan tumbuh lebih cepat, meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya melalui otomatisasi. Ketika ikan mencapai ukuran standar, mereka diambil dan diangkut ke pabrik untuk diproses. Salmon segar disimpan dalam keadaan dingin di pabrik, untuk memastikan kesegarannya. Begitu tiba, ikan dimasukkan ke dalam proses prapemrosesan otomatis. Salmon disusun dalam proses tertutup, yang memastikan pemrosesan yang terus-menerus dan tersinkronisasi. Salmon dibawa ke pekerjaan dengan tangan-tangan terampil, untuk segera membuang kepala. Ekor akan dipotong oleh mesin modern, setelah kepala dan ekor dibuang. Salmon dipindahkan ke tahap pemotongan samping, memisahkannya menjadi 2 bagian. Pada saat yang sama, tulang-tulang utama dibuang, sebagai persiapan untuk proses pengambilan tulang-tulang kecil, dan pemurnian ikan. Salmon dilewatkan melalui mesin canggih, untuk membuang tulang-tulang kecil yang tersisa. Proses ini cepat, memastikan ikan tanpa tulang sambil tetap mempertahankan tekstur, dan kesegarannya. Setelah mengambil tulang, salmon melanjutkan ke konveyor tepi, di mana tepi yang berlebih dipangkas. Langkah ini membantu menciptakan bentuk yang indah, memastikan estetika tinggi untuk produk. Setelah memotong daging dan mengambil tulang, salmon diperiksa sekali lagi, sebelum dikemas vakum dan didinginkan, untuk memastikan kesegarannya saat diangkut ke pasar. Salmon merupakan bahan populer dalam banyak hidangan lezat, seperti sashimi, sushi, steak, salmon goreng hot, pot salmon atau salad. Salmon tidak hanya lezat, salmon juga kaya akan omega-3 yang membantu melindungi jantung, meningkatkan fungsi otak, meningkatkan kekebalan tubuh dan mempercantik kulit. Nah, bagaimana menurut kalian tentang video ini? Dan bagi kalian yang pernah mencicipi daging ikan salmon, beritahu kami seperti apa rasanya. Hai semuanya, pada video kali ini kita akan melihat proyek-proyek besar China yang memukau dan menakjubkan.
mulai dari pembangunan teleskop radio raksasa, rumah sakit besar yang dibangun hanya dalam 10 hari, jembatan rel kereta api terpanjang, bendungan terbesar, terowongan bawah sungai, pembangkit listrik tenaga nuklir raksasa, bandara internasional terbesar, hingga gedung opera besar. Sebelum kita mulai, bolehkah saya meminta sedikit bantuannya, untuk menekan tombol subscribe dan berlangganan di saluran YouTube kami, agar saya semakin semangat dalam membuat video menarik lainnya. Struktur besar ini menantang imajinasi para ilmuwan, tidak hanya di Cina, tetapi di seluruh dunia. Struktur besar ini terdiri dari 4.450 panel, dan masing-masing beratnya sekitar 445 kg, jadi berat total panel ini lebih berat dari pesawat Boeing 747, ya Anda tidak salah dengar, namun yang benar-benar mengejutkan adalah, panel-panel ini ditempatkan dengan presisi yang luar biasa, setiap panel dapat disesuaikan hingga akurasi 100 mm. Rumah sakit Washenshan yang dibangun di Wuhan, China, selama pandemi COVID-19, yang mengguncang dunia, pada tahun 2020, benar-benar merupakan keajaiban teknik, dan logistik. Rumah sakit ini dibangun hanya dalam 10 hari, dan menjadi secerah harapan bagi ribuan pasien di saat paling kritis di masa pandemi. Ya, Anda tidak salah mendengar, rumah sakit ini selesai dibangun hanya dalam waktu 10 hari. Dan inilah fakta yang paling mencolok, jembatan Beipanjiang, mengurangi waktu tempuh antara kedua provinsi, dari 5 jam menjadi 1,5 jam, hal ini sangat meningkatkan perdagangan dan pariwisata di wilayah tersebut, dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan jembatan besar ini, Cina memperkuat posisi terdepannya dalam infrastruktur transportasi dunia. Proses pembangunan jalur kereta api Xinjiang Selatan baru, memakan waktu 7 tahun, dan menghabiskan biaya 2,8 miliar dolar, dedikasi dan keterampilan yang ditunjukkan, oleh para insinyur dan pekerja selama konstruksi sangat luar biasa. Proyek besar ini panjangnya 1.200 km, dan melayani kereta barang, serta kereta kecepatan tinggi, teknik rekayasa dan teknologi canggih, yang digunakan dalam proses konstruksi, telah menarik kekaguman besar di seluruh dunia. Jembatan ini adalah salah satu keajaiban teknik sipil, bukan hanya di Cina, tetapi di seluruh dunia. Jembatan besar Danyang Kunsan, yang panjangnya 164,8 km menyandang gelar jembatan terpanjang di dunia. Jembatan ini merupakan bagian dari jalur kereta api berkecepatan tinggi, antara Shanghai dan Nanjing, dan ini benar-benar merupakan keajaiban teknik yang patut dihargai. Tahukah Anda, bagaimana bendungan luar biasa ini dibangun? Proses konstruksi adalah suatu keajaiban teknik, puluhan ribu pekerja mewujudkan proyek ini, bekerja siang dan malam, 8 juta meter kubik beton, dan turbin besar yang digunakan dalam membuat proyek ini benar-benar raksasa. Selain itu, teknik khusus digunakan saat membangun bendungan, untuk memastikan kerusakan minimal terhadap lingkungan.
Terowongan Sungai Kuning adalah terowongan besar yang melewati bawah Sungai Kuning Cina, dan panjangnya 7 km. Terowongan ini akan menghubungkan dua kota besar, mempercepat transportasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Proses pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir Taishan memakan waktu 10 tahun dan menghabiskan biaya 20 miliar dolar. Selama waktu itu, lebih dari 3.000 pekerja dan insinyur mengambil bagian dalam proyek besar ini. Luar biasa bukan? Teknik rekayasa yang digunakan selama proses konstruksi proyek besar ini merupakan sebuah mahakarya yang luar biasa. Teknologi beton canggih dan struktur baja, terutama digunakan dalam konstruksi bangunan reaktor, meningkatkan keselamatan dan daya tahan pembangkit listrik.